Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Fauzi, mahasiswa aktif jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya bertempat di semester 4. Saat ini saya akan menjelaskan tentang quality control, yang mana ini merupakan salah satu dari materi mata kuliah Manajemen Operasional Lanjutan. Saya akan menjelaskan quality control ini bersamaan dengan studi kasus yang sudah disediakan. Nah, quality control ini secara sederhana adalah berfungsi untuk menjaga dari kualitas produk yang sedang diproduksi, agar produk yang dihasilkan kualitasnya itu dapat terjaga dan juga konsisten kasus. Nah, ada salah satu UMKM yaitu keripik pisang manis legit, di mana UMKM ini mendapat keluhan dari konsumennya terkait dengan adanya kegosongan dari produknya, keripiknya, dan juga ada kemasan yang bocor gitu, yang mana itu disebabkan oleh tidak adanya sistem pengawasan pengendalian kualitas yang ada di keripik pisang manis legit ini, sehingga itu menjadi sebuah akar permasalahan dari kurangnya atau menurunnya kualitas dari produk keripik pisang ini. Oke, selanjutnya, seberapa penting sih dari quality control ini? Tentu quality control itu sangatlah penting, teman-teman. Yang pertama adalah untuk menjaga kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu sangatlah penting. Apabila produk kita itu kualitasnya kurang, maka kepuasan pelanggan juga akan berkurang gitu, teman-teman. Selain itu, apabila kualitasnya kurang, pelanggan tidak puas, maka mereka berpotensi untuk berpindah ke kompetitor kita atau ke produk lainnya. Nah, yang kedua itu mengurangi pemborosan produksi. Dengan quality control, produksi atau kualitas dari produknya itu akan tetap terjaga, dan potensi dari adanya produk yang cacat itu berkurang. Nah, lalu memastikan konsistensi produk. Nah, jadi produk yang kita buat itu semuanya sama, tidak ada yang gosong atau tidak ada yang kemasannya bocor. Jadi semuanya sama gitu, teman-teman. Selanjutnya adalah membuka potensi peningkatan daya saing. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa dengan kualitas yang baik artinya kita dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor kita yang lain gitu. Jadi apabila produk yang kita sajikan kualitasnya sama atau bahkan di atas mereka, maka kita bisa menang dalam persaingan tersebut gitu. Nah, ini juga sesuai dengan konteks quality function deployment, yang mana kita harus tahu dulu keinginan dari pelanggan itu apa, lalu kita menerjemahkannya atau mengkolaborasikannya dan memasukkannya ke dalam proses produksi itu kita. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, selanjutnya, alat apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk quality control ini? Dalam konteks manajemen operasional itu ada yang namanya Six Sigma Quality, yaitu Six Sigma Quality itu adalah tingkat mutu di mana hanya 3,4 defect yang dihasilkan dari 1 juta peluang terjadinya defect gitu, teman-teman. Nah, jadi Six Sigma ini digunakan untuk memperbaiki mutu dari produk kita gitu. Nah, ini adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengurangi cacat di dalam sebuah produk. Akan tetapi ini membutuhkan biaya yang sangat besar, teman-teman, pada awalnya. Jadi untuk UMKM itu mungkin akan sangat membebankan biaya operasionalnya. Nah, tetapi ada salah satu cara yang dapat digunakan, yaitu dengan menggunakan atau membuat, yang pertama itu harus kita membuat prosedur yang baku dulu, teman-teman. Karena tadi disebutkan bahwa tidak adanya sistem pengendalian dan pengawasan dalam produksi, maka itu artinya tidak ada prosedur yang baku. Maka yang pertama harus dilakukan oleh keripik pisang ini adalah membuat prosedur yang baku, sehingga nantinya kita bisa melakukan pengawasan dengan salah satu metode yang sederhana, yaitu metode checklist gitu. Dengan adanya prosedur yang sudah baku, maka untuk pengaplikasian metode checklist ini akan sangat mudah. Misalkan proses penggorengan itu berapa menit? Oke, asumsikanlah kita untuk penggorengan pisang yang sempurna matang dan hasilnya golden brown atau coklat keemasan itu adalah 10 menit. Nah, maka sesi penggorengan itu dari awal sampai akhir maka harus sama. Lalu misalkan selanjutnya adalah suhu minyaknya gitu. Kalau misalkan sesi penggorengan pertama itu 80 derajat, maka yang lainnya dari akhir sampai akhir itu harus sama sebesar 80 derajat Celcius juga gitu, agar hasil dari penggorengan itu semuanya sama. Nah, yang paling penting adalah pengecekan segel keamanan atau segel kemasan gitu, teman-teman. Itu benar-benar harus diperhatikan karena itu merupakan masalah kritis gitu, teman-teman. Nah, jadi Six Sigma ini udah membutuhkan biaya awal, maka mereka itu benar-benar nggak cocok buat UMKM. Nah, salah satu
metode yang bisa digunakan adalah metode checklist ini. Dengan adanya prosedur yang sudah dibuat, lalu kita memanfaatkan salah satu alat ukur yang paling sederhana yaitu checklist, maka pengukuran dari proses produksi itu dapat digunakan untuk mengurangi dari potensi kegagalan produksi. Yaitu kalau dalam keripik pisang ini tidak ada lagi produk yang gosong atau kemasan yang bocor. Nah, lalu selanjutnya cara sederhana untuk pengaplikasian dari quality control ini adalah menggunakan pendekatan concurrent engineering. Concurrent engineering ini adalah pengembangan produk dengan melibatkan berbagai macam fungsi, dengan menggabungkan gitu teman-teman. Nah, jadi untuk meringankan atau kita tidak membebankan beban operasional dari keripik pisang ini, concurrent engineering itu bisa menggabungkan fungsi dari pengecekan dengan pengemasan. Nah, sebelum pengemasan itu dilakukan, maka bisa dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Dan itu bisa dilakukan oleh pegawai-pegawai yang memang berada di bagian pengecekan. Nah, jadi seperti itu untuk solusi dari permasalahan keripik pisang ini. Oke. Jadi kesimpulannya, untuk mengatasi masalah-masalah seperti kegosongan atau kemasan yang bocor dalam proses produksi itu tidak perlu menggunakan langkah-langkah yang memang sulit gitu. Kita bisa menggunakan solusi-solusi yang efektif, pengawasan-pengawasan yang sederhana tetapi menghasilkan hasil atau produk yang bisa bersaing gitu. Artinya mempunyai kualitas yang bagus. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Muhammad Rafiq Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.